Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Anissa Salsabila dan juga teman saya Erlangga Priyandika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai literasi komunikasi organisasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangannya, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Bahkan di Indonesia, kata literasi sudah lebih populer dibandingkan kemahirwacanaan, melek kasa, dan keberaksaraan. Bukan hanya sekedar kata, tapi literasi juga menjadi gerakan bagi pegiat pendidikan, baik informal dan juga non-formal. Jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi media, kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Yang kedua ada literasi dasar, kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Yang ketiga literasi teknologi, kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti software dan hardware. Yang keempat literasi perpustakaan, kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Terakhir yang kelima adalah literasi visual, pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Tujuan komunikasi, yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang terakhir, yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi memiliki berbagai jenis. 1. Berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi, biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan organisasi informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Yang kedua dari jumlah orang, ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Yang ketiga, menurut tujuannya ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Yang keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat. Ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Yang kelima, berdasarkan tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemelihara seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Yang keenam, berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi. Ada mutual benefit organization, commonwealth organization, dan service organization. Yang ketujuh, dalam lalu lintas kekuasaan, ada lini lurus, yaitu kekuasaan hanya mengalir dari pimpinan organisasi. Dan ada lini staf, pimpinan akan dibantu dengan kepala staf yang ada di bawahnya secara langsung, dan fungsional yang fungsi di dalamnya akan dipimpin oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi 1. Atensi atau perhatian, 2. Komprehensi, 3. Kebenaran atau fakta, yang keempat retensi. Komunikasi organisasi memiliki beberapa teori. 1. Teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antar orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Yang kedua, teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga, teori kepemimpinan.
Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Yang keempat ada teori kontinum. Teori ini menjelaskan 7 hal. Salah satunya adalah manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara tegas. Yang kelima, teori kepribadian perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan, di mana hal tersebut juga berpengaruh pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Sekian penjelasan mengenai literasi komunikasi organisasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.